rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa aqsidu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Qohar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada semua Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang insyaallah setiap langkah dari rumah ke rumah Allah yarfa'u darajatan, Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa, Allah berikan satu pahala, dan mudah-mudahan ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam terutama juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di bulan Rajab, Bapak Ibu, bulan Rajab Ashhurul Hurum. Jadi bulan Rajab ini termasuk bagian dari bulan-bulan haram. Jadi ada 4 bulan di dalam bulan Hijriyah yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan atau bulan yang mulia. Yang pertama bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Bulan Rajab termasuk bulan yang haram, maksudnya yang pertama menunjukkan haramnya menumpahkan darah di dalam penjelasannya. Jadi bulan Rajab, Bapak Ibu, zaman Rasulullah, bahkan wong kafir Quraisy meyakini kalau Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan, tidak boleh menumpahkan darah. Tetapi saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara kita di Palestina semakin banyak korban. Kurang lebih sekarang Bapak Ibu yang meninggal 24.000. Bayangkan berapa penduduk itu di Al-Qohar, di Raja Permain itu yang meninggal 24.000. Melihat kelemahan umat Islam sekarang, Israel nyerang bukan lagi Palestina, Libanon lah diserang dulu. Nunjukkan Islam lemah. Orang puas lagi Amerika dengan Inggris nyerang negara Yaman. Jadi gitu nih umat Islam kazabdi fil bahr. Umat Islam banyak tapi seperti buih di lautan dan putih. Jadi minimal bapak-bapak, ibu-ibu, kita berjuang yang terus mendoakan saudara kita untuk Palestina, Libanon, termasuk Yaman. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah gerakan negara-negara Islam untuk membantu saudara-saudara Muslim kita, dan Allah berikan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa Nabillahi bin Umar bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mufsidin innallaha ala manabir min nurin alladhi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma'ulu rawahul Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah laksana berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka itu orang-orang yang berlaku adil dalam memberikan hukum kepada keluarga dan rakyatnya yang mereka kuasai atau mereka pimpin. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan pemimpin yang adil. Wa Auf bin Malik radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum a'immatikum alladhi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusallu alaihim wa yusallu alaikum wa syiraru a'immatikum alladhi tubghidunahum wa yubghidunakum
wa tul'anunahum wa yal'anunakum. Qala qulna ya Rasulullah afala nunabizuhum. Qala la ma aqamu fikum as-shalah, la ma aqamu fikum as-shalah. Rawahul Muslim. Dari Auf bin Malik dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang kalian mencintai, yang kalian cintai, dan pemimpin itu mencintai kalian. Masya Allah, ya. Carilah pemimpin yang kita cintai dan dia juga mencintai kita. Kalian sholat bersamanya dan dia juga sholat bersama kalian, sama-sama sholat berjamaah. Kalian mendoakannya dan mereka mendoakan kalian. Kemudian wasyirul a'immatakum alladzi tubghidunahum, dan pemimpin yang terjahat adalah pemimpin yang kalian membenci kepadanya, sedangkan mereka juga membenci kalian atau mengutuk kalian. Kemudian Rasulullah SAW, kami bertanya kepada Rasulullah, apakah pemimpin seperti itu kita pecat saja? Qala qulna ya Rasulullah afalan nabizuhum. Apakah kalau pemimpin seperti itu dipecat? Apakah Rasulullah, jangan dipecat. Ma'aqamu fikum as-shalah, selagi mereka masih mengerjakan sholat bersama kalian. Ma'aqamu as-shalah fikum as-shalah, selagi mereka masih mengerjakan sholat bersama kalian. Jadi minimal kalau di dalam standar hukum hadis ini, sezolim-zolimnya pemimpin kalau masih di dalam sholat berjamaah bersama makmum bersama rakyat, itu udah boleh dipecat bapak-bapak. Makanya kita ini ada perubahan, mudah-mudahan 2024 ini Allah berikan pemimpin yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma syubhatun. Halal itu jelas bapak ibu, wal haram bayin, dan haram itu juga jelas. Wa ma bainahuma, di antara halal dan haram syubhatun, hukumnya adalah syubhat. Apa syubhat itu? Remah, ya, atau abu-abu bahasa kita. Kalau bapak ibu ada yang nyogok, ayo mulai nantang katanya. Ada yang kena sogok, lah jelas itu bukan lagi subhat. Ar-rasi wal murtasi binar. Jadi di dalam hadis itu memang yang nyogok dan yang disogok tidak berdosa bapak ibu. Yang ada ar-rasi wal murtasi, yang nyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka. Tidak berdosa. Ya. Cuma masuk neraka saja. Kalau lah jelas-jelas bapak ibu, pokoknya aku minta KTP kamu, ada berapa sikut jenguk kubayar 500, 10 minta, pokoknya ini duit 5 juta. Dia tahu menang pokoknya 10. Kalau dicapai 10, ada tim sukses nanti ambil kali. Kalau 9 saja milih itu 10, ambil lagi 5 juta. Nah itulah jelas nyogok ar-rasi. Tapi kalau bapak ibu sekarang tidak pintar dulu mereka tuh, salah dulu, jadikannya subhat. Maka subhat datang ke masjid Al-Qofah pengajian, ya, atau datang kampanye, kemudian dia ngenjuk sarung, ngenjuk baju, ngenjuk duit pula. Kalau ditanya ini nyogok, bukan nyogok, hadiah. Hadiah. Aku tidak maksud bapak-bapak, ibu-ibu nak milih aku, silahkan nak milih lain, minta doanya saja. Tapi kalau nak milih aku ya alhamdulillah, ini ada hadiah.
halal kata dia. Ayo ambil. Itu namanya syubhat, karena menunjuknya pada waktu kampanye. Tapi kalau di Lemenang Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Kohar, Masya Allah, ya, datang ke RT kita ngasih bantuan Lemenang. Ini katanya ada duit 300, 500, ada juga bantuan sarung, kenap dan yang lain, baju majlis taklim. Itu baru hadiah, itu baru halal. Cuman ada yang main itu. Payah pula ya. Lain jadi ada pula lagi dulu datang. Ya. Masjid Al-Kohar dia pernah pula dia. Ya. Masa pencalonan saja, kecuali jamaah kita yang calon. Ayo, mudah-mudahan jamaah kita Al-Kohar ini yang calon itu mudah-mudahan menang. Amin ya rabbal alamin. Yang penting jangan nyelanyong. Jago, kalau jago tidak dipilih juga. Ayo. Jadi hadirin wal hadirin Allah. Jadi subhat tadi apa? Remang-remang. Ada yang tunjuk. Kak, ini ada duit 300, yuk 300. Dia nyogok, minta tolong saja. Dia pun maksa. Dia kau ambil lagi kalau kamu tidak bilang. Ini hadiah. Itu namanya subhat. Kamu ambil, jadilah remang-remang Bapak Ibu. Dibelikan beras, belikan sayuran, dibelikan dimasak, dimakan. Masuklah perkara subhat. Begitu subhat, kemudian makan jadi darahnya jadi remang-remang. Naik ke matanya mulai remang-remang. Ya. Nanti punya anaknya lahir jadi juga remang-remang. Jadilah keturunannya remang-remang. Ya. Jadi jangan galak subhat, tarku minas subhat, meninggalkan perkara yang subhat. Ada tanya Bapak Ibu silakan. Ya silakan. Yang nerima itu kita tobat. Kalau masuk neraka dah tobat. Sementara kami pernah nyogok dan pernah disogok juga. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang lanjut. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa syirik liman yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Ya dulu yang kamu ikut tes dulu itu sudah istighfar, jangan diulangi lagi. Adalah pensiun pula ini ya. Jadi namanya dulu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sudah taubat Allah dan tahu dulu kan saking awamnya. Inilah tahu jangan lagi ya. Jadi yang lalu namanya lalu paham ya. Nah, kemudian meluruskan. Dikatakan nyogok itu belum tempur, belum tes, belum mikun ini kasih duluan. Itu dikatakan nyogok. Kalau anak kamu ikut tes, lulus, ditelepon, ada yang nelpon, katakan Pak, alhamdulillah anak kamu lulus. Tapi Pak, kami minta kalau sanggup 500 juta. Kamu cari jualkan rumah, jualkan mobil, motor, mutang dulu. Sudah itu dijualkan 500 juta. Nyogok dah itu, tidak nyogok. Ngaku lulus. Itu namanya mempertahankan hak kita. Dia yang zalim. Tapi kalau anak kamu lah tahu dah lulus, ada yang nelpon, Pak, anak kamu dah lulus, tapi kalau nak dibantu diluluskan, siapkan duit 500 juta. Nah itu jelas nyogok itu. Atau belum tempur lah bawa duit sekoper. Mak, konaan itu long iuran, konaan di mana? Ayo. Nah ini termasuk nyogok. Oh ada jemaah Batu Raja, banyak jemaah putra-putra daerah kita yang berhasil. Atasan-atasan mungkin di Jakarta di mana-mana. Datang ke sana nak ikut tes, minta tolong mak dia.
Tidak nyogok kamu, tidak bawa duit, tidak bawa apa tadi misalnya. Tapi kamu bawa ciri khas Tiongkok, tahu? Ya, pokoknya bawalah. Ya, bawa tempoyak misalnya, ya. Bawa umbon, petai misalnya, kisah di Batu Raja. Musim durian bawa durian. Kak, aku nih kisah di Batu Raja, mana? Anak ini namanya ikut tes, jadi minta tolong berat. Awak dia bacanya, aku cuma baca ngasih durian, tempoyak, sama inilah ada petai-petai. Apa kata? Alhamdulillah, terima kasih. Berarti kamu nyogok pakai tempoyak itu tuh. Ya. Jadi jangan sampai kalau ngejek sebelum tempur namanya nyogok. Paham ya? Walaupun pakai tempoyak masih nyogok boleh gitu ya. Paham ya? Yang lain silakan Bapak Ibu. Go. Ya silakan. Jadi mengatakan halal bayyinun wal haram bayyinun wa bayyinahuma subhatun. Jadi subhat itu Ustaz berat ke mana Ustaz? Berat ke haram atau berat ke halal? Dalam kami belajar hukum usul fikih, ya paham yang kita baca itu. Itulah subhat itu. Subhat itu cuma anjurannya ditinggalkan. Dikatakan halal tidak halal, dikatakan haram tidak boleh haram. Dia tahu nggak tekan haram tidak haram. Jadilah namanya remang-remang tadi di pertengahan baina, antara tidak boleh diberat ke halal, tidak boleh berat ke haram. Namanya jadi di dalam hadis itu subhat. Sudah subhat itu pokoknya tidak halal tidak haram. Jadi kalau mengatakan halal, tidak jelas. Dikatakan haram juga tidak boleh haram itu. Makanya dikatakan tadi samar. Jadi dia tahu kalau Pak Haji nanyakan itu, oh ya halal itu berat bahaya itu nantinya, oh pas halal subhanallah ya. Jadi intinya antara tidak halal tidak haram, ada ngomongnya itu ya. Sudah itu namanya subhan. Apa Ibu ciri-ciri jemaah yang bertakwa? Tarku min akali subhan, meninggalkan dari makanan yang subhan. Paham ya? Imam Syafi'i, Muhammad Idris As-Syafi'i dulu pernah kita sampaikan. Itu dak galak niat makan, jangankan makan, tidak galak makan subhan. Jangankan yang subhan, yang halal saja Imam Syafi'i itu milih-milih makanannya. Alhamdulillah umur 7 tahun Imam Muhammad Idris As-Syafi'i 7 tahun khatam Al-Quran, habis Quran 30 juz umur 7 tahun. Bayangkan 7 tahun hafal 30 juz Imam Syafi'i. Beliau itu dalam kitab dijelaskan membaca karangan kitab Imam Malik, kitab Muwatta, panjang yang di maktab di perpustakaan itu bab cilik. Imam Syafi'i sekali baca kitab Muwatta sepanjang itu hafal Bapak Ibu. Baca bukan ngapal. Dalam riwayat kalau Imam Syafi'i baca sekali lintas, sekali saja langsung ingat. Luar biasa Allah tunjuk kelebihan Imam Syafi'i. Itu baca sekali hafal. Bapak Ibu baca, wah, juz 30 kali-kali itu. Dek dah hafal. Ya, yang ada hafalannya lama, mulai remang-remang pula hafalan. Ya, mulai nak hilang pula. Ya, jadi Bapak Ibu, tapi anehnya ada kalau menghafalkan Quran, menghafalkan hadis itu agak aneh ya, agak berat. Tapi kalau menghafalkan nyanyi cepat ingat itu ya. Apalagi kemarin yang sempat viral apa itu, ikan dalam kolam, dia dengar kolam kali coba ya. Tapi kalau menghafalkan Quran alangkah lamanya, masya Allah ya. Jadi singkat cerita Imam Syafi'i karena meninggalkan subhan, Allah mudahkan di dalam hafalan Bapak. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan kepada gurunya, kepada putrinya, adik-adiknya, nah aku tuh ada murid, ada santri, namanya Muhammad Idris As-Syafi'i. Beliau itu subhanallah ahli warok. Warok itu jemaah yang meninggalkan perkara yang subhan, namanya warok. Warok, ya warok itu
orang yang meninggalkan perkara subhat, meninggalkan makanan-makanan yang subhat Bapak Ibu. Kemudian ahli tahajud, ahli kitab, pokoknya jelaskan dari anak gadis Imam Maliki ini akhirnya, wahai ayah, undang dulu ke rumah, aku nak nginap niat amalan Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Begitu diundang ke rumah, anak gadisnya masak, selesai masak diundang Imam Syafi'i jauh. Begitu nyampe disuruhkan, disuruh makan. Nak nginap niat dikit nih anak Muhammad Idris Asy-Syafi'i ini katanya makan. Begitu makan banyak Bapak Ibu, habis masalah. Terkejutlah anak Imam Malik ini, anak gadisnya. Mama, ini kata bapak Imam Syafi'i ini makannya dikit, tapi ini kusediakan kuhidangkan habis ya. Padahal katanya makannya dikit. Kalau kita bukan makan dikit makan, dan kajian makan, balik lagi makan lagi, makan tuh lah gitu ya. Lain kayak Imam Syafi'i. Satu pertanyaan dia, nah ini ngapain ini beres ini. Yang kedua, tengah malam Imam Malik dengan putrinya sholat tahajud, Allahu Akbar. Imam Syafi'i ini keluar dari kamar, nah tahajud Imam Syafi'i ini. Yang ketiga, begitu masuk subuh, Allahu Akbar, Imam Syafi'i datang. Tapi ingatkan Bapak Ibu, jangan salah dalam rukun sholat Allahu Akbar kemarin pakai hamzah, Allahu Akbar. Jadi jangan sampai kita salah melapaskan, le pakai huwa malah desa. Allahu Akbar desa. Sholat kita desa. Karena apa? Rukun takbiratul ihram jangan dipakai huwa tapi hu-a. Jadi Allahu Akbar ya. Bahkan salam yang pertama saja ada yang kedengaran kuping kita, bukan Assalamualaikum warahmatullah, tapi pakai sin langsung. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada itu juga desa ya. Singkat cerita, Imam Syafi'i ini tidak wudu, bapaknya wudu, sholat subuh, berangkat Imam Syafi'i langsung ke masjid. 3 pertanyaan ditanyakan ke ayahnya habis subuh. Ayah, perhatikan murid kesayangan engkau Muhammad Idris Asy-Syafi'i itu. Pertama kata ayah, makannya dikit, ini kemarin kukina makannya banyak, makan habis. Yang kedua, kita bangun sholat tahajud. Ya, kita bangun jam 2, jam 3. Masya Allah, ciri-ciri orang bertakwa itu tidak meninggalkan sholat tahajud. Jadi kalau baca jangan tidak tahajud Bapak Ibu. Batas sholat tahajud itu sampai masuk waktu azan subuh. Jadi kalau sebelum azan, walaupunlah sholawat tahrim, itu masih boleh tahajud. Cuma tidak ngomong-ngomong cuma alhamdulillah tahajud, padahal 5 menit lagi nak azan subuh ya. Yang ketiga, Imam Syafi'i tadi apa? Tak wudu. Ditanya, kita bangun apa? Kita berangkat subuh, Imam Syafi'i tak wudu. Kemudian fas'al alaiya binti. Wayang aku tanyalah dewe ke Imam Syafi'i. Makanya Bapak Ibu dalam hukum itu, kalau ada sesuatu itu jangan langsung ngomong-ngomong kecuali tabayun. Tabayun itu datang dulu. Kalau ada cuma kabar-kabar, ada kabar jelas, jangan langsung mikut-mikutan ngomong. Tabayun dulu, tanya dulu. Kalau ada suami istri ribut, jangan langsung bela istri atau suami, tanya dulu kedua pihak tuh. Jadi maklum kamu sesepuh, ada yang mengadu ke kita, nak minta bantu penyelesaian masalah keluarga, jangan sepihak. Dia baca kalau sepihak. Kalau bininya datang jelek kan lakinya, oh main ini. Lepas datang lakinya, bininya nih yang bermasalah tuh. Ayo. Atau sebaliknya ya, memang lakinya nih yang bermasalah. Begitu Imam Syafi'i datang, ditanya, ya Syekh, nazartu annaka yakulu katsirun. Aku melihat engkau tuh makan banyak nih. Kata ayam engkau tuh makan dikit. Apa kata Imam Syafi'i? Mudah Imam Syafi'i jawab,
Wahai anak Imam Malik, putri Imam Malik, memang aku ini makannya dikit selama ini. Bahkan aku termasuk orang yang tidak galak makan. Tapi aku tahu karena ini rumah guruku, syekhku Imam Maliki, insya Allah makanan di rumah ini aku yakin halalan thayyiban. Tidak pernah duit-duit yang haram, apalagi subhat. Makanya aku mumpung di rumah orang ulama, makannya banyak-banyak aku habiskan, berkah-berkah. Masya Allah. Jadi berkah Bapak Ibu. Makanya kalau kamu datang ke tempat ulama, ya, Syekh, Habib, Ustaz, disuguhkan, habisi saja, ya, berkah-berkah. Tapi dengan catatan ulama yang lurus, bukan ulama-ulama yang subhat, ulama tukang bagikan duit, kan, ya. Ulama yang jelas dan yang lurus. Datang ke situ, masya Allah Bapak Ibu, kalau disuguhkan dihabisi. Bahkan kalau kamu puasa, kita puasa Senin Kemis, datang ke ulama, ke syekh, ke habib, kiai yang memang luar biasa ulamanya tuh, soal ini kita kenal, ya. Pas datang ke situ disiapkan kopi, teh. Itu pun anjurannya kita disuruh iftar langsung, batalkan puasa. Karena menyenangkan hati ulama itu, makan di tempat ulama yang berkah lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah kalau itulah dibuat. Tapi kalau kamu tidak galak, lebih baik ngomong sebelum dibuatkan. Jadi sebelum dibuatkan ngomong lebih baik. Kalau kamu nak puasa, mohon maaf Pak Kiai, Syekh, aku udah puasa Senin Kemis. Kata Syekh, siapa kalau nawarin ngan, katanya nawarin dia, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita disuguhkan, habisi, berkah. Makan di rumah ulama itu insya Allah berkah, halalan thayyibah. Itu kalau makan di rumah ulama. Tapi kalau makan di rumah atau diundang di rumah pejabat atau berduit, Bapak Ibu, anjuran ulama itu malah dianjurkan biasa saja, ya, al-adab. Jadi kita tuh bertamu, kalau misalnya yang kita datang ibu kayo, anjuran para ulama itu apa? Biasa-biasa saja. Bahkan anjuran kita tuh pakaian-pakaian yang rapi, pakai minyak wangi, jangan tunjukkan kita tuh sangat lemah di hadapan mereka. Ya, anjuran seperti itu. Kalaupun nanti ada kursinya, mungkin Bapak Ibu pernah duduk kursi di rumah jauh paling kayu, mungkin ratusan juta, ngeper melompat-lompat mungkin kalau duduk mungkin, ya. Itu biasa-biasa saja. Tidak nak nempel-nempelnya, mumpung dari sini ya, maklum pernah ya. Kalau disuguhkan di tempat ngomong kayu Bapak Ibu biasa saja, mungkin kamu ya, belum pernah aku makan menu ini seumur hidup, biasa saja. Sampai temalak dengan laju kak, yuk makan ya, kak yuk makan. Lalu mulai, ayo makan. Sampai dia temalak Bapak Ibu, kita makan ala kadarnya saja. Itu adabnya. Ngapa? Dikhawatirkan hartanya subhat. Itu yang perlu dikhawatirkan. Makanya jangan berlebihan. Itu anjuran kalau silaturahmi ke tempat orang-orang kaya. Tapi kalau datang ke tempat silaturahmi adab, silaturahmi kepada orang miskin, anjurannya membawa hadiah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita balik dusun atau kemana, ke tempat keluarga-keluarga atau tetangga yang miskin misalnya, jangan lupa bawa hadiah. Sunnah anjuran bawa hadiah. Sebab mungkin kita beli anggur, beli ini, tapi mungkin seumur hidup belum pernah dia makan itu, belum pernah dia makan kelengke, makan anggur yang lain. Kamu bawakan, senang gak keluarga itu. Itulah anjuran Rasulullah. Dan begitu masuk rumah orang miskin, anjuran adab itu penting. Jangan sampai mejanya, kursinya kamu lap-lap, tersinggung dia. Walaupun baju kamu bagus, biasa saja. Biarlah, lebih baik baju kita kotor daripada hatinya tersakiti. Aku pernah dulu nginap di depan mata dan kondangan, tapi dia juga mau masuk di rumahnya, ya, dilapinya kayak kaca tuh, ya Allah, dikinaknya sama tuan rumah tuh jangan, ya, nyakiti hati saudara muslim. Kalau disuguhkan Bapak Ibu, disuguhkan makanan orang miskin itu, kalau itu hasil pertanian adabnya, misalnya dari kebun jagung, pisang,
kacang-kacangan. Itu senang dia kalau kita makan banyak, makanlah. Ya, dia nyuruh. Tapi kalau yang dihidangkan itu beli di warung, roti-roti kemasan itu, sebaiknya makan sikok dulu saja anjuran jadilah. Bahkan ia saja tidak pernah makan itu. Anaknya juga ngintip, ya Allah mudah-mudahan tidak dimakan katanya. Aku saja belum pernah makan, jarang makan roti itu. Bapak ini belikannya roti. Tamu dari pasar, biasa ya. Cari cemul dusun menjaga. Bahkan bapak ibu kan pernah, aku saja pernah beberapa kali datang ke silaturahmi kepada misalnya keluarga-keluarga atau jemaah miskin tuh. Saking senang di dengan kita, ngopi ngeteh kan, kalau jadi galau ngopi jadi ngeteh jadi lama ditunggu. Dia datang-datang, rupanya ke warung budai. Lama jam tuan rumah tuh dia ngopi ngeteh. Berhubung ada kita ngutang budai dia boleh luar itu bapak ibu, ya. Makanya anjurannya seperti itu, adab terhadap jemaah miskin. Bahkan ada doa Rasulullah SAW yang bapak ibu tidak siap. Apa doa Rasulullah SAW? Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ada yang berani berdoa, ya Allah, jadikanlah aku jemaah miskin, ya Allah, kumpulkan bersama orang-orang miskin. Itulah doa yang paling ditakuti umat Rasulullah. Ya. Kalau Rasulullah kan minta jadi jemaah miskin, dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Apa bapak ibu ada kisah tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi ada sahabat yang miskin dengan sahabat yang paling kaya, namun sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini memanglah Allah tentukan jemu berduit dia. Begitu hijrah dari kota ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, beli ontanya biak terus sampai ribuan dalam riwayat. Ontanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Onta itu bapak ibu sikok cuma ini. Kemarin aku nanya-nanya, itu sampai 100 juta, 110-an sekarang sikok onta. Kalau ribuan, miliaran duit Abdurrahman bin Auf. Itu belum pohon kurmanya, belum kebun kurmanya. Saking sahabat Abdurrahman bin Auf indah dia sibuk urusan dunia yang ngejar dia. Akhirnya bahkan hektar ratusan mungkin ribuan hektar kebun kurmanya, karena ndak lagi ini tahun ini ndak usah dipanen dulu katanya. Biarlah rontok habis dulu. Biar kurma yang sahabat yang lain dibeli harganya mahal. Jadi seluruh kebun kurma sahabat Abdurrahman bin Auf ini bapak ibu tidak dipanen sampai musuh. Ternyata saat itu di Madinah terkena wabah penyakit gatal, tidak ada obatnya kecuali makan kurma busuk. Akhirnya dibeli kali kurma busuk sahabat Abdurrahman bin Auf. Itulah kalau cuma bagian nak berduit, masih ke berduit itulah, walaupun tidak dikejar-kejar, tapi kalau nak buntu masih ke buntu. Walaupun pegawai 24 jam masih itulah, ada berubah-ubah ya. Memanglah bagiannya bapak ibu. Jadi kata Rasulullah bahwa ada sahabat yang miskin dengan yang kaya. Kamu tertinggal, yang kaya itu tertinggal masuk surga berapa tahun dalam kitab dalam hadis? 500 tahun daripada jemaah miskin. Jadi jemaah miskin itu masuk surganya lebih dahuluan 500 tahun dibandingkan wong yang kaya. Ngapa? Kalau jemaah kaya ini bapak ibu ditanya dari mana, min aina, dari mana dapat harta, ditanya. Tapi kalau jemaah miskin apa adanya, tidak ada harta. Yang kedua, digunakan untuk apa? Jadi yang pertama didapat dari mana, yang kedua digunakan untuk apa harta? Berat itu. Interogasi dapat dari mana saja sekian lamanya, belum ditanya digunakan untuk apa? Pernah tak dibawa untuk sedekah, infak sedekah ke masjid? Pernah ya Allah, cuma berapa? 2.000, kalau yang 100.000 jarang misalnya ya. Nah itu perbedaan. Tapi jangan dibandingkan. Kemarin ada yang nanya, Mama kalau jemaah miskin zaman sekarang kan sembahyang di pegawai terus. Dia dengan bandingan. Ini bandingannya sahabat yang soleh miskin dengan sahabat yang soleh yang berduit.
Jangan banding kamu miskin di sholat, kamu kayu ahli sedekah yang sholat. Dia mungkinlah sebanding dia paham ya. Ini yang sama soleh, yang kaya dengan miskin. Kemudian singkat cerita yang kedua tadi sudah terjawab, berarti karena makanannya halalan thayyibah. Yang kedua, ngapa tadi kami bangun tahajud ya Syekh Imam Malik, Imam Syafi'i, kau dan tahajud. Apa kata Imam Syafi'i? Semalam alhamdulillah aku sudah menyelesaikan karangan kitab. Semalam suntuk ngarang kitab. Kalau sekarang bukan semalam suntuk ngarang kitab, semalam suntuk main game slot. Nah ya, sampai siang ya. Yang ketiga, ya Syekh kami berangkat dari mana itu? Dari rumah ke masjid. Ayah dari Imam Malik wudu, engkau tak wudu. Kata Imam Syafi'i, aku dari isya sampai subuh dan subhanallah. Itu kelebihan Imam Syafi'i, meninggalkan perkara subhan. Maka zaman sekarang jangan sampai ikut kajian 3 tahun, 4 tahun, 2 bulan, 3 bulan nonton di YouTube, langat nyalahkan Imam Syafi'i. Awak buya cacat pintar, tidak ya. Banyak itu ya. Lah, nak kena masalah awam dan galak ikut ulama. Ada yang main Bapak Ibu silakan. Mengenai istilah alim dan ulama tadi, itu sudah menjadi bahasa sehari-hari. Para alim, para ulama. Kira-kira ada kriteria yang khusus juga yang dikategorikan ini alim, ulama. Baru bisa mengambil keberkahan lagi. Oke. Oh. Itulah lainnya bahasa kita dengan bahasa Arab tuh. Kalau alim yang dimaksud di bahasa Arab tuh alim itu ya Syekh. Alim itu arti alim itu mengetahui serba tahu. Nanti dia tahu itu mesti ulama, paham ya? Cuman kalau alim bahasa itu lain. Amalagala keakohan, lagala fiksi, ibu-ibu lagala majelis taklim, lah dikatakan alim itu masuk itunya itu. Itulah kekurangan itu. Kekurangan bahasa sampai ngartikan alim seperti itu. Jadi yang dimaksud alim di dalam bahasa Arab itu ulama ya. Makanya sampai-sampai yang jadi imam itu mana dijulukan hafiz Quran atau alim. Jemaah yang ilmunya tinggi baru hafiz Quran jadi imam itu asli kalau Syafi'i. Yang alim dulu baru hafiz Quran kalau Syafi'i. Jadi guru ya. Iya. Tadi Ustaz menerangkan ya ke zaman ini Islam bagikan buih di lautan. Bagaimana dengan hadis lain mengatakan al-Islamu ya'lu wa la ya'la alaih. Jadi Bapak Ibu, Islam itu kan tinggi dan rendah itu gara-gara dengan Islam ya. Mana sekarang yang dikatakan dia meninggikan, dia merendahkan Islam. Pertama, ya dikatakan barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia sudah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sekarang gini lah dewe. Jadi yang merendahkan Islam itu bukan cuma lain, bahkan cuma kita dewe. Bahkan cuma Islam berani melecehkan Islam sekarang. Dan yang paling rendah melecehkan agama Islam itu diajak sholat. Lajulah kak, aku nitip saja sama yang di pucuk. Wah, aku waninya nitip sama yang di pucuk. Atau dia mengatakan, lajulah kak, keluar yuk, salam saja yuk. Mudah niat jeplos ngomong seperti itu permainannya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu yang merendahkan melemahkan Islam itu bukan cuma lain, tapi dari Islam dewe. Jadi nanya teruskan Pak Haji tadi apa tadi? Ada tadi al-alim dengan ulama tadi. Jadi al-ulama itu kan warisatul anbiya. Makanya dulu pernah ada judul yang dibenturkan di Opuni dulu. Judulnya dulu masih ingat ya, 2018an dulu. Apa judulnya? Ikut ulama atau ikut nabi. Dibacanya itu. Ya. Judulnya itu membenturkan itu. Al ulama warasatul
anbiya. Ulama itu pewaris anbiya, nabi. Jadi kalau kita misalnya seolah-olah kita tuh nak ikut nabi, dia pakai ulama, itu tuh namanya. Mana kita nak paham kalau dia ikut ulama. Jadi Bapak Ibu, kalau bahasa Arab tadi ulama dengan alim itu kan sama, ya. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu siko, ulama itu banyak. Masjid al-Kohar masjid, masajid jamak. Alim itu ulama siko, al ulama jemaah alim banyak, jamaknya dari alim, paham ya? Jadi banyak, berarti kalau banyak ulama, para ulama yang kami hormati. Tapi kalau siko jemaahnya ustadznya kiai, para alim, di mana para alim al alim, ya. Sebut saja yang alim, kita sebutkan. Itu nih kekurangan ini kosakata Indonesia. Contoh bahasa Arabnya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu kita terjemahkan bahasa Indonesia apa? Selamat datang. Itu sangat kurang bahasa itu. Ahlan wa sahlan itu bukan selamat datang aslinya, tapi bahasa Indonesia memang itu ahlan wa sahlan ya syekh. Misalnya kamu datang ke suatu tempat, kamu disambutnya ahlan wa sahlan Pak di pondok pesantren kami. Atau kamu sampai di Mekah, ahlan wa sahlan, kata ada tulisan ahlan wa sahlan, dalam hati kamu, selamat datang. Ahlan wa sahlan itu cukup diartikan ahlan wa sahlan, diartikan selamat datang. Karena kalau selamat datang itu berat Bapak Ibu, datangnya saja selamat, baliknya selamat datang Pak, baliknya selamat dulu gitu, dia nggak datangnya saja selamat. Itu kan maksud kekurangan bahasa itu, ya. Ahlan itu engkau datang, ahli, engkau datang kami anggap sebagai keluarga. Jadi kalau kamu datang ada yang mengatakan ahlan wa sahlan, engkau datang kami sebagai ahli, keluarga kami. Jadi kita dianggap keluarga. Wa sahlan, mudah-mudahan Allah mudahkan, sahalullah, dimudahkan urusan engkau. Jadi doa yang bagusnya, engkau datang kami anggap sebagai keluarga, mudah-mudahan urusan engkau Allah permudah. Itu arti ahlan wa sahlan. Tapi karena bahasa kita ini sangat kekurangan, diartikan selamat datang, ya. Kalau tadi sama alim tadi ulama siko, ulama jamak dari alim. Cuman jemaah kita lain, alim yang dikendaki itu bukan ulama, jemaah rajin ibadah. Kalau rajin ibadah diumumkan jemaah alim, apalagi di dusun. Pokoknya amal itu cuma rajin ibadah, sudah. Siapa saja rajin ibadah dikatakan jemaah alim. Paham ya? Yang lain Bapak Ibu sekarang? Enggak? Ada yang lain? Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ya, di 2024 ini 14 Februari jangan lupa, bukan yang mau coblos beliau ya, tapi jangan lupa memilih pemimpin yang soleh. Terus apa? Masih penasaran. Salah satu caleg ada kontrak politik dengan masyarakat, tapi masyarakatnya minta apa itu maksudnya Bapak Ibu, jadi dalam kesepakatan itu tidak suka menyuguh. Ada ulama mengajarkan seperti ini, dia sepakat pokoknya kalau aku menang itu janji yang Allah atau taklik. Jadi kamu calonlah, kalau menang gaji kamu separuh untuk kita ya. Kalau kami pilih, kami adalah. Tapi gaji kamu misalnya separuh ambil, separuh untuk kemaslahatan masjid atau kemaslahatan kita di Pasar Raja Permai. Boleh perjanjian, bukan nyogok. Belum ditunjukkan. Itu namanya perjanjian. Kalau perjanjian boleh. Aku berjanji, misalnya kalau aku menang aku nak nunjuk apa janji, silakan. Itu janji, tidak berusaha dia. Begitu menang harus ditepati janji, lain dengan nyogok. Cuman Bapak Ibu sekarang ini para caleg-caleg terpintar boleh lah belajar bab sumpah puluh, bab janji puluh, bab sumpah. Sumpah itu kalau dilanggar ada kafaratul yamin. Melanggar sumpah, melanggar janji itu puasa 3 hari. Jadilah tahu dia, berat ini nak beli ke 6 bulan, malah puasa 3
3 hari saja udah calak boleh kadang-kadang. Jadi intinya ujungnya tadi, kalau itu tidak disamakan dengan nyogok karena itu perjanjian, bukan masuk sebelum calon. Kalau sebelum calon kan nyogok. Kalau ini setelah jadi nanti seperti ini namanya perjanjian, itu masuknya. Paham ya? Maksudnya boleh ngadakan kontrak seperti itu. Itu berdosa karena ada bukan nyogok. Jadi alhamdulillah kalau ada yang dalam itu dia apa? Dibuat misalnya, sama kita calonkan misalnya beliau atau yang lain, kita ini sepakat nanti kalau kamu menang separuh dari gaji kamu atau berapa persen wajib ini hitam di atas putih. Dia apa? Boleh, paham ya? Kalau itu kalau maju tempat kita, paham ya? Cuman kadang tuh kalau lah jadi dia galak lagi pula, dia tinggal lagi itu yang payah tuh ya. Nah, jadi pesan untuk anda baca dia, jangan lupa kalau lah jadi ya. Awas ya. Dari beberapa musyawarah kawan-kawan ini kan ada calon di situ. Kebetulan kami pada saat itu keluarga masyarakat mengungkapkan kalau bisa memenuhi permintaan karena pengalaman kami dengan janji lisan katakanlah kata tadi hari maka pada saat itu kami minta kalau memang masyarakat lagi apa yang dikendaki itu kami minta kita katakan integritas budi dan sama-sama bersama. Jadi kami takut kalau hanya lisan sangat mudah dikari pesan, maka kami minta itu dan disetujui oleh para masyarakat. Kami juga masih ragu-ragu apa ini salah benar. Kebetulan seperti tanya dengan Pak Haji Turin tadi, alhamdulillah artinya sejalan dengan kami saja. Boleh Bapak Ibu ya. Kalau seperti itu namanya janji. Tapi memang janji sekarang ini harus hitam di atas. Dia tahu janji-janji saja. Kamu datanglah nanti mencalon-calon dari provinsi dari ini datang ke sini. Kamu dia jadi, kamu ngomong misalnya Pak, kami dari jamaah Al-Kohar mana katanya. Dia tahu dia, Al-Kohar dia tahu dia. Kalau dia lah jadi. Jadi kalau seperti itu tadi boleh, dan mudah-mudahan niat baik beliau dan seluruh yang baik-baik ini mudah-mudahan dijawab Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat Bapak Ibu yang itu calon nanti pemilu nanti jangan saling menghina, jangan saling menjelekan. Pilihlah pemimpin yang soleh, syukur-syukur yang sering sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim.